Sedangkan air laut asli itu pasti mengandung yang namanya nutrien, teman-teman. Mau sebagus apapun kualitas air laut, yang air laut asli yang kalian pakai, itu pasti akan ada kandungan yang namanya amonia nitrat fosfat, teman-teman. Meskipun itu kecil ya. Apalagi kalau misalkan kalian water tanknya itu dengan air laut asli yang kualitasnya bisa dibilang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reverse dan selamat datang kembali di channel ini, teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini aku akan bahas lagi mengenai permasalahan water tank, teman-teman ya. Karena kemarin itu ada salah satu teman river kita ya yang komen dan bertanya ya. Cuman untuk komennya lupa aku pin, jadi aku lupa itu ada di video yang mana. Cuman kalau untuk pertanyaannya itu sendiri itu kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Bang, kalau untuk water tank itu bagusnya lebih baik pakai air laut asli atau air laut buatan? Nah, mungkin pertanyaan seperti ini juga kalian masih belum tahu, teman-teman ya, sebagian dari kalian ya, terutama untuk river-river pemula ya. Water tank itu bagusnya pakai ASW, garam buatan, atau NSW ya, air laut asli. Nah, buat kalian yang memang masih belum tahu, kalian bisa simak terus video ini, karena di video ini ya, aku akan kasih tahu ke kalian untuk dan plus dan minusnya menggunakan NSW dan ASW, teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya, weh. Oke, di sini aku akan jelasin ke kalian itu sesingkat-singkatnya dan semudah-mudahnya kalian mengerti, teman-teman ya. Oke, di sini sebelum aku jawab pertanyaan mengenai mana yang lebih direkomendasikan antara NSW air laut asli atau ASW air laut buatan, teman-teman. Nah, sebelum itu aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau orang water tank, para river itu water tank itu biasanya dengan dua tujuan, teman-teman, pada umumnya. Yang pertama untuk menaikkan jumlah atau kadar Big 3 di tank mereka ya. Ini biasanya dilakukan buat para river yang penganut sistem water tank tanpa dosingnya. Kemudian yang kedua, itu biasanya dilakukan oleh para river itu untuk menurunkan jumlah nutrien yang ada di tanknya, teman-teman. Itu biasanya dilakukan kalau cara seperti penggunaan Nopox dan lain-lain itu sudah nggak mempan, dan untuk nutriennya masih tetap tinggi, biasanya dilakukan cara yang terakhir, yaitu dengan water tank ini, teman-teman, untuk menurunkan jumlah nutriennya. Nah, mengenai pertanyaan mana yang lebih direkomendasikan antara NSW air laut asli dengan ASW air laut buatan, aku di sini lebih merekomendasikan kalian pakai ASW, teman-teman, air laut buatan ya. Nah, kenapa? Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu untuk kekurangan dan kelebihannya ya dari ASW dan NSW, teman-teman. Nah, pertama di sini dari NSW ya, air laut asli ya. Untuk kelebihannya mungkin aksesnya bakalan lebih mudah buat kalian yang memang tinggalnya itu di pinggir atau dekat laut, teman-teman ya. Ya bisa dibilang lebih murah lah untuk modalnya ketimbang kalian beli garam ya. Kemudian yang kelebihan yang kedua yaitu ada sudah bakteri hidup atau live bakteria yang sudah hidup di airnya, teman-teman. Karena air laut asli itu pasti sudah mengandung bakteri baik ya yang hidup, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk kekurangannya sendiri, air laut ini dia mempunyai kualitas yang berbeda, teman-teman ya. Kenapa aku bilang berbeda? Karena air laut yang diambil di tengah laut dengan air laut yang diambil di pinggir pantai itu biasanya lebih berkualitas yang ada di tengah laut, teman-teman. Karena biasanya kalau untuk yang di pinggir pantai itu untuk nutriennya itu biasanya lebih tinggi ketimbang yang ada di laut, teman-teman. Karena untuk pantai itu sendiri biasanya bisa dibilang sarana skimmer alami ya yang dimiliki oleh laut ya, makanya untuk nutriennya itu biasanya lebih tinggi yang ada di pinggir ketimbang yang ada di tengah laut. Nah, kemudian untuk kekurangan berikutnya yaitu salinitasnya yang kadang tidak menentu, teman-teman. Kenapa aku bilang begitu? Karena biasanya saat musim hujan itu salinitasnya itu cenderung menurun karena biasanya kan tercampur sama yang namanya air tawar ya, air hujan. Kenapa aku bilang begitu? Karena ya aku dulu itu tinggalnya itu di pinggir pantai, teman-teman. Jadi 20 meter ke belakang itu ya itu bisa dibilang pantai lah, teman-teman ya. Makanya aku bisa bilang untuk salinitasnya itu tidak menentu, teman-teman. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya yaitu ada potensi hama ikut masuk ke tank kita, teman-teman. Karena untuk hama ini sendiri itu bisa masuk lewat air ya, nggak melulu soal lewat live frog ya yang kita pakai. Jadi untuk hama ini bisa lewat air juga, teman-teman.
Nah, kemudian kalau untuk air laut buatan atau ASW, untuk kelebihannya yaitu ya mungkin teman-teman ya, buat yang aksesnya itu susah ke laut ya, atau jauh dari laut ya, ini menjadi pilihan yang tepat ya buat yang pakai air laut buatan atau garam buatan teman-teman ya. Dan juga mungkin harganya meskipun sedikit lebih mahal, tapi itu lebih worth it dalam artian ya lebih mudah teman-teman ketimbang harus ke laut gitu loh, karena kan jaraknya jauh. Dan kemudian juga kelebihan selanjutnya di situ sudah ada parameter daripada Big Three ya, yang sudah tertera ya. Contohnya kayak Blue Treasure, untuk magnesiumnya sekian, KH-nya sekian, kalsiumnya sekian, biasanya seperti itu teman-teman. Dan juga untuk Blue Treasure ini sendiri untuk nutriennya di situ sudah tertulis ya, untuk free fosfat dan free nitrat, bisa dibilang zero nutrien kalau kita pakai ASW. Nah, kemudian untuk minusnya sendiri, kita pakai garam buatan atau air laut buatan ini ya, atau ASW ini ya, ini kita mau nggak mau saat kita water change dengan menggunakan ASW, kita harus nambahin sama yang namanya dosing bakteri juga teman-teman ya, karena kan untuk menggantikan air yang kita buang tadi itu teman-teman ya, air yang kita buang untuk water change otomatis di situ sudah ada kandungan bakteri yang kita buang, sedangkan untuk ASW ini kan tidak ada kandungan bakterinya, makanya kita diwajibkan untuk dosing bakteri lagi teman-teman, untuk menggantikan bakteri yang terbuang itu tadi. Jadi beda dengan yang air laut asli yang sudah memang mengandung bakteri teman-teman. Nah, kemudian kalau kita bicara apakah worth it untuk water change, nah kita akan omongin dari dua ini teman-teman ya. Yang pertama ya, untuk water change dengan alasan menaikkan kadar Big Three teman-teman. Di sini aku lebih merekomendasikan kalian menggunakan ASW ketimbang air laut asli. Kenapa ya? Yang kayak aku bilang tadi teman-teman ya, kalau untuk ASW itu kita sudah tertera ya untuk Big Three-nya itu di situ berapa teman-teman ya. Karena misalkan nih Big Three kalian kan ngedrop nih, anggaplah KH kalian itu di 6 misalnya. Nah, mau nggak mau kalian harus water change dengan air yang kandungan KH-nya itu pasti lebih tinggi teman-teman. Nah, sedangkan air laut saat itu kan otomatis untuk kualitasnya kan ada yang jelek, ada yang bagus ya. Nah, kalau yang bagus ya oke lah, mungkin untuk KH-nya lebih tinggi ya, jadi worth it gitu loh kalau misalkan kalian water change dengan air yang KH-nya tinggi. Tapi yang menjadi masalah adalah jika kalian water change dengan KH-nya yang bisa dibilang sama atau bahkan lebih rendah, itu yang rugi teman-teman. Kenapa aku bilang rugi? Jadi ya ibaratnya kayak Pak Po. Sedangkan tujuan kalian sendiri untuk water change adalah untuk menaikkan kadar Big Three gitu loh. Kalau kalian water change tapi kadar Big Three-nya nggak naik, jadi ya percuma gitu teman-teman. Nah, unggulnya di ASW itu kita sudah tahu gitu loh, untuk kadar Big Three-nya itu di situ sudah tertulis berapa sampai berapa teman-teman perkiraannya. Sedangkan untuk air laut sendiri itu kan kita nggak tahu ya. Kalau ya syukur-syukur kalau kualitasnya bagus, tapi bukan berarti nggak bisa teman-teman ya. Kalau memang kita dapat air laut asli yang kualitasnya bagus ya, itu worth it kok kalau untuk naikin kadar Big Three teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau dilihat dari permasalahan water change untuk menurunkan nutrien yang ada di tank. Nah, di sini aku rekomendasikan kalian pakai ASW, jangan NSW. Ini bisa dibilang tidak bisa ditawar sama sekali teman-teman. Karena kenapa aku bilang pakai ASW lebih baik? Karena kan tujuan kalian water change kan itu untuk menurunkan nutrien ya. Otomatis kalian perlu water change dengan air yang mengandung zero nutrien teman-teman. Sedangkan air laut asli itu pasti mengandung yang namanya nutrien teman-teman. Mau sebagus apapun kualitas air laut asli yang kalian pakai, itu pasti akan ada kandungan yang namanya amonia nitrat fosfat teman-teman. Meskipun itu kecil ya. Apalagi kalau misalkan kalian water change-nya itu dengan air laut asli yang kualitasnya bisa dibilang jelek ya, atau diambil yang di pinggir lah, atau misalkan nih kalian untuk air laut aslinya itu kalian nggak ambil di tengah laut ya, melainkan kalian beli nih di pedagang. Karena untuk air laut asli itu sendiri kalau disimpan dia tidak dikasih aerator ya, oksigen, atau tidak dialirkan, itu bakteri yang baik yang sudah ada yang hidup itu bakalan mati teman-teman. Dimana bakteri yang mati ini akan menambah jumlah amoniak yang ada di air itu gitu loh, jadi bikin tambah jelek gitu loh untuk kualitasnya. Sedangkan kalau kalian water change dengan air ASW, contohnya aja garam Blue Treasure yang zero fosfat, zero nitrat, otomatis sangat worth it gitu loh. Otomatis nanti begitu kalian water change dengan
air yang zero nutrien, otomatis ya nutrien yang ada di tank kalian itu nanti bakalan menurun gitu loh. Jadi worth it kalau tujuannya itu untuk menurunkan nutrien teman-teman. Jadi kalau tujuannya itu menaikkan Big 3, untuk menaikkan Big 3 ya kalian mau pakai ASW atau NSW nggak masalah, selama NSW-nya itu airnya berkualitas teman-teman ya. Tapi kalau untuk tujuannya menurunkan nutrien, ini aku bisa bilang tidak bisa ditawar, kalian harus pakai ASW, jangan NSW. Ya, yang kayak aku bilang tadi ya, NSW ada kandungan nutriennya ya, yang itu bisa dibilang ya kayak jalan di tempat yang kalian lakukan teman-teman ya, kalau kalian pakai NSW lagi gitu lah. Jadi itu teman-teman ya yang aku bisa share ke kalian ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian mengenai mana yang lebih worth it antara ASW atau NSW teman-teman ya, untuk water tank teman-teman ya. Dan ya jika kalian rasa memang penjelasan aku masuk di logika ya kalian bisa terima. Kalau memang kalian rasa memang penjelasanku ini tidak masuk logika dan tidak masuk akal ya kalian bisa abaikan teman-teman ya. Oke, itu aja sih untuk video kali ini teman-teman ya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Bagi yang sudah subscribe juga aku ucapkan terima kasih banyak ya. Dan buat teman-temannya juga yang mungkin mempunyai pertanyaan-pertanyaan lain seputar akuarium laut, kalian bisa komen aja di bawah. Dan buat teman-teman juga yang mungkin mempunyai ide-ide konten selanjutnya, kalian bisa komen aja teman-teman ya di bawah. Nanti aku akan coba buatin kontennya kalau aku bisa teman-teman ya. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini teman-teman. Untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Bye bye.